Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Faizah Nasila, Fitriani Rizky, dan Ivana Amanda Putri. Kelompok kami melakukan penelitian dengan judul Analisis Kelayakan Ruko untuk Menentukan Lokasi Strategis Bisnis Retail menggunakan metode Decision Tree. Pembahasan dari presentasi kami adalah latar belakang penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Latar belakang dari penelitian. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 di tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%. Pertumbuhan ini terjadi relatif stabil dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perdagangan besar dan eceran menjadi salah satu lapangan usaha yang menyumbang PDB Indonesia sebesar 13,19%. Perdagangan dan eceran menjadi salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena perdagangan besar dan eceran menjadi unit terpenting yang langsung bersinggungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengapa hal ini menjadi sebuah masalah? Karena industri perdagangan retail di era saat ini memiliki persaingan yang sangat ketat, entry barrier yang tinggi, serta sifat dari bisnis retail itu yang padat karya dan marginnya yang rendah membuat pengusaha harus bekerja lebih keras untuk membangun bisnisnya. Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan membangun bisnis retail adalah menentukan lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis akan memberikan kemudahan untuk pelanggan dan meningkatkan visibilitas serta mengurangi biaya operasional. Selain faktor dari lokasi yang strategis, terdapat faktor lain seperti area yang padat penduduk, tingkat keamanan yang tinggi, dan kondisi bangunan ruko yang masih layak huni sehingga pelanggan akan merasa tenang dan nyaman saat berbelanja. Berikutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Ivana Amanda Putri. Perkenalkan, saya Ivana Amanda Putri dengan NIM 192524442 akan melanjutkan terkait metode penelitian yang kami pakai. Di bagian metode penelitian ini, kami menggunakan decision tree dengan algoritma C4.5. Decision tree sendiri digunakan untuk menemukan pola, hubungan, serta informasi penting dari data yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan algoritma C4.5 merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membangun model pohon keputusan. Untuk menghasilkan model yang akurat, kami melalui tahapan penelitian yang umum dipakai dalam proses data mining. Yang pertama, ada data. Pada tahap ini, kami mengumpulkan 1000 data dari ruko di daerah Jakarta. Datanya kami ambil dari Kagel. Setiap ruko punya atribut seperti ID, nama lokasi, harga sewa, dan lain-lain. Yang kedua, ada data selection. Tahapan ini adalah proses menyeleksi data yang sebelumnya telah terkumpul untuk dianalisis. Proses ini dilakukan untuk memilih informasi apa saja yang akan menjadi atribut atau kriteria dalam pemilihan lokasi ruko. Yang ketiga, data processing. Ini proses pembersihan data, misalnya menangani duplikasi, data tidak konsisten, atau kesalahan penulisan. Nah, setelah data terkumpul dan sudah sesuai dengan atribut yang diperlukan, tahap berikutnya adalah melakukan tahap keempat, yaitu transformasi, yaitu untuk mengkategorikan data menjadi layak dan tidak layak. Kelima, data mining. Pada tahap ini, data diekstrak menggunakan teknik algoritma decision tree C4.5 untuk mengidentifikasi pola hubungan atau informasi yang ada. Algoritma ini dipilih karena mudah diimplementasikan oleh manusia dan kemampuannya untuk memecah bagian-bagian yang kompleks menjadi lebih sederhana. Dan terakhir, setelah dapat diproses dan menghasilkan sebuah pengetahuan, hasil tersebut akan dievaluasi untuk memastikan analisis yang telah dilakukan benar-benar akurat dan dapat diterapkan pada dunia nyata. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiza. Kenalkan, nama saya Faiza Nasila dengan NIM 1925258. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan bagian hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama
kita masuk ke bagian data. Nah, tahap dataset ini berasal dari Kaggle dengan total 1.000 data ruko di Jakarta untuk penelitian. Dan untuk penelitian, kami gunakan 100 sampel data yang telah diseleksi. Di sini kita punya atribut ID, atribut nama lokasi, harga sewa dengan rupiah, Jakarta, jarak ke jalan utama dengan meter, jumlah penduduk sekitar, tempat parkir, akses umum, keamanan dekat sekolah, dan juga kondisi bangunan dan akses jalan. Nah, kita ke tahap berikutnya yaitu data selection. Nah, di sini di data selection ini untuk menyeleksi data kosong, tidak lengkap, dan duplikasi dari 1.000 data yang dipilih menjadi 100 data. Dan kita memilih kategori pusat, bertujuan agar analisis ini menjadi lebih fokus dan juga bersih. Jadi di sini untuk atribut nama lokasi ini kita sudah pilih khusus yang bagian pusatnya saja. Berikutnya kita ke tahap data pre-processing. Di tahap ini bertujuan untuk membersihkan data dari ketidakkonsistenan, kesalahan penulisan, dan juga data ganda. Nah, atribut yang dipertahankan untuk analisis ini kita hanya membuang bagian atribut ID. Di sini masih ada atribut nama lokasi, harga sewa, jarak ke jalan utama, atribut jumlah penduduk, tempat parkir, akses umum, keamanan, dekat sekolah, dan juga kondisi bangunan dan akses jalan. Berikutnya kita ke tahap data transformation. Di sini nilai numerik pada setiap atribut diubah menjadi kategori agar sesuai dengan kebutuhan algoritma C4.5. Nah, transformasi dilakukan pada atribut harga sewa dengan kategori murah, menengah, dan mahal. Di sini keterangannya kalau murah itu kurang dari 20 juta, menengah itu dari 20 juta satu rupiah sampai dengan 35 juta rupiah. Dan untuk yang kategori mahal itu untuk yang lebih dari 35 juta rupiah. Dan berikutnya atribut yang lain juga mempunyai setiap kategori dan keterangannya masing-masing. Berikut adalah dataset lokasi ruko yang telah ditransformasi. Jadi ini adalah dataset yang telah ditransformasi sesuai dengan kategori tadi, kategori tabel yang telah ditampilkan tadi. Di sini harga sewa ada yang menengah, ada yang mahal, murah, dan juga jarak ke jalan utama sedang, jauh, dan dekat, seperti kategori yang telah dibahas tadi. Berikutnya adalah tahap data mining. Nah, tahap ini mencangkup proses perhitungan untuk menentukan atribut yang paling berpengaruh menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini ini perhitungan ini itu bertujuan untuk mendapatkan root dari pohon perhitungan, pohon keputusan nantinya. Ini adalah rumus perhitungan entropi dan ini juga adalah rumus perhitungan gain. Nah, setiap entropi ini dihitung setiap kategorinya di semua atribut. Sedangkan gain itu dihitung per atributnya. Di sini kami telah menghitung dan ini hasilnya. Dari semua karena root itu diambil dari nilai terbesar gain, di sini kita dapat melihat nilai terbesarnya ada pada atribut penduduk. Nah, maka dari itu mari kita mencoba untuk didemonstrasikan apakah benar rootnya itu adalah penduduk. Nah, di sini kita akan mulai untuk cek apakah benar rootnya itu adalah penduduk. Nah, pertama kita pilih Red Excel. Lalu kita pilih file yang akan kita gunakan. Nah, ini pilih finish. Setelah itu kita pilih set role. Sini.
Kita sambungkan dulu dari alt ke exa. Di setrol kita edit list, di mana tadi kita sudah bikin list kelayakan ya, yang isinya layak atau tidak layak. Jadi label di sini apply. Dan terakhir kita pilih decision tree. Kita sambungkan. Setelah itu nanti kita running. Apakah benar? Nah, di sini root yang paling atasnya itu adalah jumlah penduduk sekitar. Sama seperti gainnya, yaitu atribut penduduk. Setelah itu, nah ini decision tree-nya yang tadi telah kita coba. Nah, berikutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan menggunakan operator performance pada rapid miner untuk mengukur kinerja model klasifikasi C4.5. Nah, ini adalah prosesnya. Dan ini hasil dari proses rapid miner performance-nya. Nih, model ini memperoleh akurasi sebesar 95% yang menunjukkan bahwa model bekerja secara efektif dalam mengklasifikasikan kelayakan ruko. Mari kita demonstrasikan lagi. Nah, di sini kita balik lagi ke desain. Ini diputus dulu. Ini di copy yang bagian red Excel. Setelah itu kita pilih apply model dan performance. Apply model. Nah, apply model di sini. Nah, apply model ini dipakainya itu dari decision tree dimasukin ke mode-nya ini, yang exact ini dimasukin ke uni ini. Habis itu kita pilih performance. Performance. Performance-nya karena kita menggunakan metode klasifikasi, jadi pilih yang performance klasifikasi, tinggal di drag aja. Masukin ke sini, ini masukin ke sini. Ini masukin ke sini. Nah, setelah itu kita running. Ini hasilnya. Ya, dan hasil akurasinya itu 90%. Maka metode ini metode ini bekerja secara efektif dan mengklasifikasikan kelayakan ruko dengan baik. Dari seluruh proses penelitian, kami bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, algoritma decision tree C4.5 berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan lokasi ruko menjadi layak dan tidak layak sebagai tempat usaha retail. Kedua, pengelola data dilakukan menggunakan perangkat lunak rapid miner melalui tahapan seleksi data, praproses, transformasi, pembentukan model, dan evaluasi dalam menentukan lokasi strategis bagi bisnis retail. Yang ketiga, model mampu mengurangi subjektivitas dalam pemilihan lokasi karena analisis dilakukan secara data-driven sehingga keputusan lebih akurat. Yang keempat, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pelaku usaha retail guna mengurangi resiko kerugian. Yang terakhir, secara keseluruhan, metode decision tree C4.5 memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung keputusan pemilihan lokasi strategis berbasis data dan analisis objektif. Sekian dan terima kasih.